يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارhamhum kama rabbawna shaghara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah. Sebelumnya kita telah membahas pembahasan tentang bina dan pembagian-pembagiannya. Bina adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan, dan itu baik secara lafaz ataupun secara takdir tanpa amil. Kita sudah bahas bahwa saya tetapnya akhir kata dalam satu keadaan baik di atas harakat atau sukun atau huruf atau penghapusan. Dan dia ada yang tetapnya secara lafzan, ada yang tetapnya secara takdiran. Juga sudah kita bahas. Dan jenis tanpa amil ya, tetapnya itu tanpa amil. Berarti kalau misalnya ada kata yang tetap akhir katanya tapi dengan amil maka bukan bina. Dan pembagian-pembagian bina ada 4, raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun. Dan itu adalah ungkapan yang digunakan pada kata yang mabni. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wal ismu darbani. Isim ada 2 jenisnya. Yang pertama mu'rab. Wa huwal aslu, dan dia adalah hukum asalnya. Jadi hukum asal isim adalah mu'rab. Nanti ada penjelasan di syarah. Kenapa isim hukum asalnya mu'rab? Yaitu karena kekhususan isim yang dimana maknanya dapat berbeda-beda, sehingga membutuhkan i'rab agar jelas maknanya. Jadi kenapa hukum asal isim mu'rab? Karena kekhususan isim yang maknanya dapat berbeda-beda, sehingga membutuhkan i'rab untuk apa tadi? Menjelaskan maknanya. Daraba Muhammadun Zaidan. Di sini yang memukul siapa? Muhammad. Yang dipukul Zaid. Bisa juga dikatakan daraba Muhammadan Zaidun. Maf'ul bih muqaddam. Berarti di sini apa? Kebalikan. Muhammad yang dipukul, Zaid yang memukul. Itu dengan i'rab. Maknanya dapat berganti-ganti, berbeda-beda, sehingga apa? Membutuhkan i'rab untuk menjelaskan maknanya. Ma'ahsana Zaidan. Ma'ahsana Zaidun. Ma'ahsanu Zaidin pun beda maknanya. Ma'ahsana Zaidan itu maknanya apa? Betapa indahnya Zaid. Tapi kalau antum baca ma'ahsana Zaidun, Zaid enggak indah, jelek dia. Ma'ahsana Zaidun, Zaid tidak indah, jelek dia berarti. Tapi kalau antum baca ma'ahsanu Zaidin, berarti apa maknanya? Apakah Zaid indah? Indah dari mana? Gitu. Sisi mananya yang indah? Sehingga apa? Hukum asal pada isim adalah mu'rab. Karena kekhususan isim yang dia maknanya dapat berbeda-beda, sehingga membutuhkan i'rab untuk menentukan maknanya, menjelaskan maknanya. Paham? Paham tum? Jadi jangan coba-coba. Kalau antum belum belajar nahwu kemudian ke Arab nanti bisa heboh nanti. Antum pengen ngaduin ke kantor polisi. Misalnya antum pengen bilang, ya jangan sampai ada yang namanya di sini ya. Zaid sama Muhammad. Yang membunuh tuh Zaid. Muhammad yang dibunuh. Tapi antum kebalik. Qatala Zaidan Muhammadun. Nah loh,
Akhirnya apa? Yang dicari-cari kan Muhammad. Mana ini Muhammad? Kok nggak ada Muhammad? Ya udah dibunuh. Tadi katanya Muhammad yang membunuh gitu. Atau mungkin mencuri. Nah ini yang lebih jelas kan. Saraka Muhammadun Zaidan. Pengennya itu Muhammad yang mencuri Zaid. Tapi antum salah baca, salah ngomong karena nggak belajar nahwu, asal-asal jadinya. Saraka Muhammadan Zaidun. Akhirnya apa yang ditangkap? Kebalik yang ditangkap. Sehingga butuh belajar. Yang dicuri malah yang ditangkap. Yang mencuri dia tidak ditangkap. Oke. Mu'rab dia adalah hukum asal pada isim. Apa itu mu'rab? Perhatikan. Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Ya, mirip-mirip dengan i'rab. Tapi kita udah pelajari ya di Tuhfah apa perbedaan i'rab dan mu'rab? Udah belum? Perbedaan bina dan mabni? Udah ya. Imma lafzan ka Zaidin wa Amrin wa imma taqdiran nahwu Musa wal fata. Mu'rab dia adalah wa huwa ma taghayyara akhiruhu. Dia adalah isim yang berubah akhirnya. Bisababil awamilid dakhilati alaihi, dengan sebab amil-amil yang masuk kepadanya. Itu isim yang mu'rab. Dia adalah isim yang berubah akhirnya disebabkan oleh amil-amil yang masuk kepadanya. Imma lafzon, entah berubahnya secara lafaz, kita sudah tahu yang nampak pada akhir kata, seperti Zaidin wa Amrin, wa imma takdiran, dan entah perubahannya secara takdir, nggak nampak pada akhir katanya. Contohnya Musa wal fata. Itu mu'rab. Wa mabniyun wa huwal far'u. Mabni dia adalah cabangnya. Nah, jadi kalau isim yang mabni itu dia cabangnya. Karena dia cabang berarti ditanya kenapa dia mabni? Kenapa isim dia mabni? Contoh, hukum asal air apa? Bening atau berwarna? Bening. Misalnya nih, air kamar mandi bening. Jadi kalau misalnya kok warnanya merah, misal warna merah nih. Khalil bilang, Toha, kok ini airnya warnanya merah? Akhirnya apa? Ditanya kan, kenapa? Karena keluar dari hukum asal. Oh, tadi kena tinta warna merah. Begitu juga isim. Isim hukum asalnya apa? Mu'rab. Berarti kalau mabni, perlu ditanyakan kenapa dia mabni. Nanti dijelaskan oleh pensyarah. Kopi warnanya hitam. Kalau ada kopi warnanya hijau, berarti apa? Dipertanyakan nggak? Pertanyaan kenapa kok kopinya warna hijau? Oh, kopi green tea, matcha latte gitu kan. Matcha espresso, berarti dia ditambah lagi sama matcha. Wa mabniyun wa huwal far'u. Mabni dia adalah cabang. Nah, santri itu biasanya jam segini tuh belajar. Kalau ada santri yang dia main-main keluar, berarti apa? Dipertanyakan. Kenapa kok dia main keluar? Oh, malas, sakit nggak mungkin, sakit dia tiduran. Kalau main berarti apa? Malas. Tapi di sini nggak ada yang keluar. Masya Allah. Apa itu mabni? Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Dia adalah yang tidak berubah akhirnya dengan sebab amil-amil yang masuk kepada yang nggak berubah tuh akhirnya. Seperti apa? Yang mabni nggak berubah akhirnya dengan sebab amil-amil yang masuk kepadanya, walaupun kemasukan amil rofa, walaupun kemasukan amil nasab, walaupun kemasukan amil jar, amil jazm, dia tetap nggak berubah. Kal mudmarat, seperti domir. Jadi dipertanyakan kenapa sih domir mabni? Masya Allah tuh, lebih lagi nggak ada itu fatwa wasabiyah. Wa asma'i syarti, isim-isim syarat. Nah dipertanyakan kenapa isim syarat mabni? Wa asma'il istifham, wa asma'il isyarah, wa asma'il af'al, wa asma'il mausulat. Ya,
Asmaul istifham kata tanya, asmaul isyarah kata tunjuk, asmaul af'al isim fi'il, asmaul mausulat isim mausul, itu semua mabni. Maka apa? Kenapa dia mabni? Dipertanyakan. Dan itu ada alasannya. Faminhum ma yubna 'ala sukuni. Sebagian darinya ada yang dibina di atas sukun. Isim yang mabni di atas sukun. Seperti apa? Kam. Itu isim mabni di atas sukun. Wa minhum ma yubna 'ala al-fathi, dan sebagian darinya ada yang dibina di atas fathah. Isim yang mabni di atas fathah apa? Contohnya ka aina. Wa minhum ma yubna 'ala al-kasri, dan sebagian darinya ada yang dibina di atas kasrah. Seperti apa isim mabni di atas kasrah? Ka amsi. Wa minhum ma yubna 'ala dhammi ka haitsu, dan sebagian darinya ada yang dibina di atas dham seperti haitsu. Dan lihat lagi, wal aslu fil mabni ayyubna 'ala sukuni. Hukum asal pada mabni itu dia dibina di atas sukun. Berarti kalau ada isim mabni di atas fathah, kasrah, dhammah, itu ada alasannya. Karena hukum asalnya mabni di atas sukun. Masya Allah. Qala syarihu hafidhallah ta'ala, perhatikan ya, dilihat bukunya, jangan dibolak-balikan, itu masih banyak ini kita, baru di halaman segini. Fokus aja dulu. Semangat belajar, semangat ya, masih lama ini, enggak tahu berapa bulan lagi. Qauluhu wa huwal aslu ay wa li hadza qaddamahu al-musannifu. Fa idza jaa al-ismu mu'raban fala yus'alu an sababi i'rabihi. Ini antum udah pada harokatin kan? Yang enggak tahu? Udah dibaca belum? Malas. Ahsan. Ana suka tuh, ana ngomong bahasa Indonesia jawab pakai bahasa Arab aja. Fala yus'alu an sababi i'rabihi. Kenapa? Limaji'ihi 'alal asli. Wa inna ma yus'alu amma kharaja 'anil asli. Wa huwa al-mabniyu. Limadha buniya? Li khurujihi 'anil asli. Oke. Wa huwa al-aslu, ya isim hukum asalnya apa? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? HP-nya habis baterainya. Apa korban lagi mulai? Hah? Oh, ada ini. Ada hewan. Tapi enggak kemana-mana kan? Alhamdulillah. Oke, perhatikan. Hukum asal pada isim apa tadi? Mu'rab. Hah? Mu'rab. Walihada qaddamahu al-musannifu, oleh karena ini penulis mengedepankannya. Maka apa? Fa idza ja'al ismu mu'raban fala yus'alu an sababi i'rabihi. Fa idza ja'al ismu mu'raban, maka apabila isim datang dalam keadaan mu'rab, maka jangan ditanya tentang sebab i'rabnya. Limaji'ihi 'alal asli, karena datangnya dia di atas hukum asal. Jadi jangan antum tanya kenapa isim mu'rab, enggak. Jangan, karena memang dia hukum asalnya mu'rab. Sebagaimana antum tanya, kenapa santri kok jam segini belajar? Ya emang jam segini waktunya belajar. Kenapa kok air warnanya putih? Ya karena memang air hukum asalnya putih. Jadi isim hukum asalnya mu'rab, maka jangan ditanya kenapa isim mu'rab. Lalu apa yang ditanya? Wa inna ma yus'alu amma kharaja 'anil asli. Dan sesungguhnya yang ditanya hanyalah tentang apa yang dia keluar dari hukum asal. Wa huwal mabni, yaitu mabni. Limadha buniya? Kenapa dia dibina? Li khurujihi 'anil asli, karena keluarnya dia dari hukum asal. Maka ditanya, kenapa dia bina? Kenapa tuh airnya warnanya biru? Kenapa tuh santri jam segini enggak belajar? Kenapa tuh santri enggak pernah nulis, gitu kan? Kenapa tuh santri tidur terus? Kenapa tuh santri enggak mau ngafal? Kenapa tuh santri hafalnya enggak nambah-nambah? Kenapa tuh santri enggak mau rojaah? Itu kan keluar dari hukum asal loh. Tapi antum semua berada di hukum asal atau keluar dalam hukum asal? Keluar dari hukum asal? Berada di hukum asal. Masya Allah. Anas? Oke, perhatikan ini. Penting. Kenapa isim hukum asalnya mu'rab? Ini sekarang jawabannya.
Wa inna ma kana al-aslu fihi al-i'raba liikhtisasihi bita'aqubi ma'anin alaihi kal fa'iliyati wal maf'uliyati wal idafati taftaqiru fit tamyizi bainaha ila al-i'rabi. Kenapa isim hukum asalnya mu'rab? Dan itu Anda jelaskan di awal dengan cara yang paling mudah. Wa inna ma kana al-aslu fihi al-i'raba. Sesungguhnya hukum asal fihi kembali ke isim. Sesungguhnya hukum asal pada isim adalah i'rab. Kenapa? Ini dia, dari sini jawabannya. Liikhtisasihi, karena kekhususannya dia. Apa kekhususannya? Bita'aqubi ma'anin, yaitu bergantiannya makna, berbeda-bedanya makna atasnya. Kal fa'iliyah, seperti fa'il, wal maf'uliyah dan maf'ul, ya, yang udah Anda contohkan, bisa fa'il bisa maf'ul, wal idhofah dan idhofah. Sehingga apa? Taftaqiru fit tamyiz, taftaqiru fit tamyizi bainaha, membutuhkan dalam fit tamyizi bainaha, membutuhkan penjelasan di antaranya kepada i'rab, membutuhkan penjelasan di antaranya kepada i'rab. Ini fa'il atau maf'ul bih, sehingga apa? Membutuhkan i'rab. Kalau fa'il berarti apa? Marfu tuh, Zaidun, mu'rab. Kalau maf'ul tuh mansub tuh, Zaidan. Jadi karena isim memiliki khususan berganti-ganti maknanya, fa'il, maf'ul bih, yang dia membutuhkan kepada penjelasan di antaranya kepada i'rab, sehingga hukum asal isim adalah mu'rab. Paham? Paham atau enggak ini antum? Paham itu enggak? Nah, tanya antum, kenapa hukum asal isim mu'rab? Nggak ada yang jawab? Enggak, pakai bahasa Indonesia. Coba. Terus yang membutuhkan penjelasan diantaranya kepada i'rab. Kalau orang ngomong doroba Zaid Muhammad, itu doang nggak jelas siapa yang memukul, siapa yang dipukul. Qatala Muhammad Zaid juga nggak jelas siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh. Saraqa Muhammad Zaid juga nggak jelas siapa yang mencuri, siapa yang dicuri. Yang lebih ngeri lagi kalau dia salah-salah harokat, akhirnya salah yang dimasukin penjara. Maka membutuhkan i'rab, sehingga hukum asal isim adalah mu'rab. Oke. Wa qawluhu nahwu Musa wal fata. Tadi kalau kita lihat ke matanya, lihat ke matan dulu. Mu'rabun wa huwal aslu ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi imma lafdhan ka Zaidin wa Amrin wa imma taqdiran nahwu Musa wal fata. Itu yang dimaksud oleh pensyarah. Qauluhu nahwu Musa wal fata. Jadi memang harus antum sinkronkan ya antara matan dan syarah. Disesuaikan antara matan dan syarah. Taqaddamal kalamu ala hadza fil kalami ala al-i'rabi. Wal hasilu anna al-i'raba huwa nafsu at-taghyiri min raf'in ila ghairihi. Wa anna al-mu'raba huwa nafsul kalimati allati yaqa'u 'alayha hadha at-taghyiru. Wa kadza al-qawlu fil bina'i wal mabni. Sudah kita bahas di Tufah. Taqaddama al-kalamu 'ala hadha, telah berlalu pembahasan atas hal ini. Fil kalami 'ala al-i'rab, yaitu pada pembahasan tentang i'rab. Fil kalam ya pembahasan, antum terjemahkan di situ. Walhasilu, kesimpulannya, anna al-i'raba, bahwasanya i'rab dia adalah nafsu taghyir, perubahan itu sendiri.
min raf'in ila ghairi dari rafa ka nasab ka khafat ka jazm. Ja'a Zaidun, jadi i'rab yang mana? Dhammahnya itu i'rab. Rafa'nya itu i'rab. Ra'aitu Zaidan, mana i'rab? Fathahnya, nasabnya itu yang i'rab. Marartu bi Zaidin, mana i'rab? Kasronya, majrurnya itu, jarnya itu yang i'rab. Perubahan itu sendiri itu i'rab. Adapun mu'rab, wa annal mu'raba huwa nafsul kalimati allati yaqa'u 'alaiha hadha at-taghyiru. Dia adalah kata itu sendiri yang jatuh atasnya perubahan ini. Jadi mu'rab adalah kata yang berubah. Jadi ja'a Zaidun, mana yang mu'rab? Zaid itu mu'rab. Ra'aitu Muhammadan, mana yang mu'rab? Muhammadnya yang mu'rab. Marartu bi Khalilin, mana yang mu'rab? Khalilnya yang mu'rab. Paham? Alfi. Ja'a Anasun, yang mu'rab yang mana? Anasnya. Oke. I'rab yang mana? Dhammahnya, yaitu marfunya. Ahsan. Barakallahu. Wa kadzal qawlu fil bina wal mabni, dan seperti itu juga penjelasan pada bina dan mabni. Wa qawluhu wa mabniyun, perkataan penulis wa mabni. Oke, sekarang berarti penjelasan isim yang mabni. Kita baca dulu di matan. Wa mabniyun wa huwal far'u wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilati alaihi. Oke, itu yang di matan ya. Dia adalah cabang dan dia adalah isim yang tidak berubah akhirnya dengan sebab amil yang masuk kepadanya. Kita lanjut lagi ke syarah, biar antum paham, disinkronkan, digabungkan, disamakan. Al-mabniyu diddul mu'rabi. Ya, qala syarih hafizallahu taala, al-mabniyu diddul mu'rabi. Wa huwa kama qala al-musannifu, ma la yataghayyaru akhiruhu ila akhirih. Akhiruhu ila akhirih. Ka haula'i mathalan min qawlika jaa haula'i wa ra'aitu haula'i wa marartu bi haula'. Oke, perhatikan di sini kata pensyarah, mabni diddul mu'rab, lawan dari kata mu'rab. Mu'rab adalah kata yang berubah, maka mabni adalah kata yang tetap gitu. Wa huwa kama qala al-musannifu, dan dia sebagaimana dikatakan oleh penulis, yaitu ma la yataghayyaru akhiruhu, yang tidak berubah akhirnya. Isim yang tidak berubah akhirnya itu mabni. Seperti apa contohnya isim yang mabni? Ka haula. Haula ini mabni di atas apa? Mabniun ala apa? Alal kasri. Dilihat akhirnya ya. Kalau ditanya ini mabni di atas apa? Dilihat akhir atau harakat. Akhirnya harokat apa? Antum tahu kan harokat? Tahu ya. Mabni di atas kasroh. Masalan, ya, ana takutnya nanti pernah kejadian memang ketika ana ngajar dulu di pondok sebelumnya, ana bilang ini marfu tuh biasanya dhamma. Iya aja. Terus ana tanya, dhamma kayak gimana? Wah, dia nggak tahu ternyata dhamma dia tulis fathah. Astagfirullah. Dari tadi ana ngejelasin dhamma marfu, ternyata nggak paham, dia nggak tahu apa itu dhamma. Karena memang kalau orang awam sekali itu nggak paham. Benar bukan Abdul Alim? Iya. Oke. Kahaulai mathalan, contohnya seperti perkataanmu jaa haula. Tetap haula. Enggak berubah dia, enggak haulau. Tetap haulai. Ra'aitu haulai, tetap di haulai, enggak haulaa. Marartu bi haulai, tetap juga dia bi haulai. Fa anta tara anna haulai qad dakhala alaihi amilu raf'in kama fil mithal al-awwal wa huwa jaa, wa amilu nasbin kama fil mithal al-thani wa huwa ra'aitu, wa amilu khafdin kama fil mithal al-thalith wa huwa al-ba'u, wa huwa ma'a dhalika lam yata'athar bi hadhihi al-awamili bal lazima tariqatan wahidatan fil istimali. Apa itu? Wa huwa kasru akhirih inda jami'il arabi. Di sini kata pensyarah, dari contoh jaa haula, raaitu haula, maratu bi haula, itu dia tetap haula. Walaupun kemasukan amil rafa jaa, walaupun kemasukan amil nasab raaitu, walaupun kemasukan amil jarba huruf jarbi.
Dia tetap haula. Itulah mabni, kata yang tidak berubah akhirnya walaupun kemasukan amil-amil kepadanya. Bisababil awamil ad-dakhilati alaih. Fa anta tara anna haula, maka engkau melihat bahwasanya haula itu qad dakhala alaihi amil raf'in, sungguh telah masuk kepadanya amil rafa. Kama fil mithalil awwali, sebagaimana pada contoh yang pertama. Apa itu amil rafa'nya? Jaa. Dia tetap haulai. Wa amilu nasbin, sudah kemasukan kepadanya amil nasab. Kama fil mithali tsani, sebagaimana pada contoh yang kedua. Apa itu amil nasabnya? Ra'aitu. Ini yang lain kok enggak ada suaranya. Roh antum masih di sini enggak? Karena sengaja itu kasih apa itu? Nah, biar antum jawab. Yang tadinya udah mulai langsung iya Ustaz. Ya, Yusuf. Khalil. Insyaallah semangat semua ini. Wa amil khafdin kama fil mithali tsalithi, dan amil khafat sebagaimana pada contoh yang ketiga. Apa amil khafat pada contoh yang ketiga? Apa itu? Wahwal ba. Itu ba, huruf jar di situ. Wa huwa ma'a dzalik lam yata'athar bihadhil awamil, dan dia bersamaan dengan itu tidak terpengaruh dengan amil-amil ini. Enggak terpengaruh dengan amil rafa, tidak terpengaruh dengan amil nasab, dengan amil jar. Bal lazima tariqatan wahidatan, akan tapi tetap pada satu jalan. Fil isti'mali, dalam penggunaannya, atau dengan satu cara dalam penggunaannya. Apa itu? Wa huwa kasru akhirih, yaitu kasru akhirnya inda jami'il Arab, menurut kebanyakan orang Arab. Fa huwa mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in fil mithalil awwali, dan dia mabni di atas kasrah pada kedudukan rafa pada contoh yang pertama ya. Ja'a haula mabni di atas kasrah fi mahalli raf'in sebagai apa? Fa'il. Wa fi mahalli nasbin fil mithali tsani, dan pada kedudukan nasab pada contoh yang kedua. Bi ra'aitu haula mabniun 'ala kasri fi mahalli nasbin sebagai apa? Maf'ul bih. Wa fi mahalli jarrin fil mithali tsalithi, dan pada kedudukan jar pada contoh yang ketiga. Marartu bi haula isim mabni di atas kasrah, yaitu apa? Majrur bi harfil jar fi mahalli jarrin. Wa hakadzal qawlu fi baqiyatil mabniyati fal i'rabu li mahalliha in kana laha mahallun, wa amma alfadhuha fa innaha la tataghayyaru. Perhatikan, ini yang perlu antum stabilo. Wa hakadzal qawlu, dan seperti inilah perkataan. Fi baqiyatil mabniyat, pada sisa isim-isim yang dibina. Maka apa? Fal i'rabu li mahalliha, maka i'rab pada mahalnya, kedudukannya. Fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin. In kana laha mahallun, apabila dia memiliki kedudukan. Amma alfadhuha, adapun lafaz-lafaznya, fa innaha la tataghayyaru, maka sesungguhnya dia tidak berubah. Paham insyaallah? Ja'a hadza, ra'aitu hadza, marartu bi hadza, lafaznya berubah gak? Tidak. Tapi kedudukannya berubah gak? Berubah. Ja'a hadza fi mahalli apa? Fi mahalli apa? Raf'in. Ra'aitu hadza fi mahalli apa? Marartu bi hadza fi mahalli apa? Alhamdulillah. Antum istirahat sampai jarum panjang angka 3. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.